Dalam hadits diceritakan, sesungguhnya datanglah setan laknatullah alaihi, lalu ia duduk di dekat kepala seorang hamba, seraya berkata kepada hamba itu, tinggalkan agama ini, dan katakan bahwa Tuhan itu ada dua, sehingga kamu bisa selamat dari kesakitan. Apabila terjadi peristiwa ini, maka itu adalah bahaya yang mengerikan dan ketakutan yang besar. Oleh karena itu tetapkanlah dirimu agar selalu menangis dan merendahkan diri, serta menghidupkan waktu malam dengan memperbanyak ruku dan sujud, sehingga kamu selamat dari siksa Allah Ta'ala. Abu Hanifah ditanya, dosa mana yang mengkhawatirkan bisa merobekkan iman? Lalu ia menjawab, yaitu meninggalkan syukur atas iman, dan meninggalkan rasa takut di akhir umurnya, serta menganiaya kepada beberapa hamba. Sesungguhnya orang yang kedapatan tiga perkara ini dalam hatinya, pada umumnya ia keluar dari dunia dalam keadaan kafir. Kecuali orang yang menemukan keberuntungan. Dikatakan, bahwa yang paling pedih keadaan mayat adalah dalam keadaan haus dan kebakarnya hati. Pada waktu itu, setan mendapatkan kesempatan untuk melepaskan iman orang mukmin, karena merasa sangat kehausan di waktu itu. Lalu datanglah setan di dekat kepalanya, dengan membawa semangkuk air yang kental, kemudian setan menggerak-gerakkan mangkuk itu pada orang mukmin. Lalu orang mukmin itu berkata, berilah aku air. Saat itu orang mukmin tidak mengetahui sesungguhnya yang membawa semangkuk air itu adalah setan. Maka setan itu berkata kepada orang mukmin tadi, katakanlah, bahwa tidak ada yang menciptakan alam ini, sehingga aku memberikan air kepadamu. Jika orang itu dalam keberuntungan, maka ia tidak akan menjawabnya. Kemudian setan datang lagi ke arah kedua telapak kakinya dengan menggerak-gerakkan mangkuk pada orang mukmin, lalu orang mukmin itu berkata, berilah aku air. Maka setan berkata, katakanlah, bahwa Rasul itu pembohong, sehingga aku memberikan air kepadamu. Dan barang siapa yang mendapatkan celaka, ia akan menjawab kepada perintah setan itu. Karena sesungguhnya orang itu tidak sabar atas kehausan, lalu keluarlah ia dari dunia dalam keadaan kafir. Nauzubillah. Dan barang siapa yang beruntung maka ia akan mengembalikan ucapannya setan itu, dan berpikir, siapa yang ada di hadapannya itu? Ada sebuah riwayat, sesungguhnya Abu Zakaria adalah seorang yang zuhud, tatkala ia mendekati ajalnya, datanglah teman-temannya. Pada waktu itu, ia dalam keadaan sakaratul maut, kemudian temannya mengajarkan kalimat thayyibah, yaitu lafaz, tidak ada Tuhan kecuali Allah. Dan Muhammad adalah utusan Allah. Maka ia memalingkan wajahnya dari temannya, ia tidak mengucapkan kalimat itu sedikit pun. Lalu temannya mengucapkan kepadanya untuk yang kedua kalinya. Dia tetap memalingkan wajahnya dari temannya. Waktu temannya mengucapkan kepadanya untuk yang ketiga kalinya, dia berkata, aku tidak akan mengucapkan. Teman Abu Zakaria jadi bingung oleh ucapan Zakaria itu. Tatkala Abu Zakaria sudah sembuh setelah sejam dalam keadaan sakaratul maut dan ia sudah merasa ringan, maka ia membuka matanya, seraya berkata kepada teman-temannya, apakah kamu semua telah mengatakan sesuatu kepadaku? Mereka menjawab, ya, kami telah memperlihatkan kepadamu kalimat syahadat 3 kali, dan engkau berpaling 2 kali, engkau mengatakan dalam yang ketiga kalinya, aku tidak akan mengucapkan. Maka Abu Zakaria berkata, telah datang kepadaku iblis, ia membawa semangkuk air, ia berdiri dari sisi kananku, serta menggerak-gerakkan mangkuk itu, seraya bertanya kepadaku, apakah engkau membutuhkan air? Aku menjawab, ya. Maka iblis itu berkata, katakanlah, bahwa Isa adalah anak Allah. Lalu aku berpaling dari arah kakiku. Dia berkata kepadaku sebagaimana tadi. Dan pada yang ketiga kalinya, ia berkata, katakanlah, tidak ada Tuhan. Maka aku menjawab, tidak, aku tidak akan mengucapkan. Selanjutnya iblis membanting mangkuknya di atas bumi, dan mundur dengan berlari. Aku ini menolak pada iblis, tidak kepada kamu semua. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hambanya dan rasulnya. Berdasarkan hadits ini, ada sebuah riwayat dari Mansur bin Amar. Dia berkata, apabila telah dekat matinya seorang hamba, maka dibagilah keadaannya hamba itu menjadi 5 bagian, hartanya untuk ahli warisnya, ruhnya untuk malaikat maut, dagingnya untuk makanan ulat, tulangnya untuk tanah, kebaikannya untuk musuhnya, dan setan untuk merobek imannya. Kemudian ia berkata lagi, kalau ahli waris menghilangkan hartanya adalah diizinkan.
Kalau malaikat maut menghilangkan nyawa adalah diizinkan. Kalau ulat memakan dagingnya adalah diizinkan. Dan kalau musuh-musuhnya menghilangkan kebaikan adalah diizinkan. Semoga iman tidak hilang ketika mati, sesungguhnya hilangnya iman berarti berpisah dari agama. Sedangkan pisahnya ruh dari jasad, adalah tidak berpisah dengan Tuhan. Dan berpisahnya ruh itu, tak seorang pun yang mengetahui setelah pisahnya itu. Dan rugilah sampai berpisahnya iman.